Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Linwasil qira'atana wa dirasatana min kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajma'in. Baik, mazilna fi aqsami at-ta'arud. Kita masih di pembahasan tentang pembagian ta'arud atau ahwalit ta'arud, keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang dimana zahirnya nas itu ada ta'arud di dalamnya. Baik. Jadi ta'arud ini ya kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, pembagian ta'arud ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar tergantung kepada jenis nas yang bertentangan tersebut, am atau khas. Ya, kalau pertentangan antara am dan khas, fahada wadih. Ya, kalau ada pertentangan antara am dan khas, kita ya kedepankan yang khas. Kemudian yang kedua, kalau pertentangannya terjadi antara dalil yang am dan yang am, ya sama-sama am. Kemudian yang ketiga sama-sama khas. Ya, 2 kondisi ini di sini kita gunakan 4 cara itu. Ya, kita gunakan di situ al-jama'. Kalau diketahui tarikhnya maka kita nasah, ya, kalau tidak diketahui tarikhnya maka kita tarjih, yang terakhir kita tawakuf. Baik. Kemudian kondisi yang keempat, ya, yang kedua dan ketiga itu bisa kita kelompokkan jadi satu. Kondisi yang keempat atau yang ketiga ini adalah kondisi di mana kalau satu dalil tersebut ditinjau dari satu sisi dia bersifat am, ditinjau dari sisi yang lain dia bersifat khas. Misalkan kemarin kita ambil dalil contohnya ayat tentang iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ya, itu contoh untuk dalil yang dari satu sisi dia am, dari satu sisi yang lain dia bersifat khas. Baik. Bagaimana caranya kita memperlakukan dalil yang seperti ini, yang dari satu sisi am, dari satu sisi khas? Ya, maka kita lihat, ya, kalau ada dalil taksisnya, maka kita taksis. Ya, kita ambil yang mana yang lebih spesifik dari 2 dalil tersebut. Ya, jadi kan dalil yang pertama dilihat dari sisi yang lain dia am, dari sisi yang lain dia khas. Dalil yang kedua juga begitu, dari satu sisi am, dari satu sisi khas. Maka fokus ke khas pada dalil pertama dan dalil kedua. Nah, sekarang ditimbang mana yang lebih khas dari dalil pertama atau dalil kedua. Ya, gitu dia. Ya, kalau yang kedua yang lebih khas, maka berarti dalil ini yang kita pakai. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, ini kalau kita ketahui ada dalil, ya. In qama dalilun ala taksis, kalau ada dalil yang mentaksisnya. Nah, kalau tidak ada, itu yang akan kita ambil sekarang, ya. In lam yakum dalilun ala taksisi umumi ahadihima bil akhar. Ya, kalau tidak ada dalil yang mentaksisnya, ya, maka ya, nanti akan kita sebutkan ada dua kaifiyah cara menyikapinya. Ya. Umila bir rajih wa lam yakum murajjih li taksisi umumi ahadihima bisani wajaba al-amal bi kulli minhuma. Ya, jadi kalau tidak ada dalil yang mentaksis keumuman salah satu dari 2 dalil tadi, maksudnya dia tetap umum 2 dalil tadi, tidak ada taksisnya, tidak ada mukhassisnya. Kalau yang seperti ini kita amalkan mana yang rajih. Ya, contohnya kemarin adalah tentang sholat di waktu terlarang itu. Ya, kita sebutkan ada 4 alasan kenapa kita pilih pendapat yang lain. Ini namanya murajjih. Ya, jadi tarjih dalam kasus seperti ini, tarjih dari tinjauan fikih maksudnya. Maksudnya ya? Ya, misalkan kemarin kita lihat dari kasratut turuq, ya, kemudian kasratul musahhi, ya, dan seterusnya, itu adalah bentuk tarjih kita di dalam pembahasan seperti ini. Ya, kalau kita bisa mentaksis, kalau kita punya dalil yang murajjihnya, maka kita amalkan yang rajih tadi. Hasil antum merajihkan itu yang antum amalkan. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada dalil murajjihnya untuk mentaksis keumuman dalil tersebut? Ya. Nah, maka itu yang akan kita lihat sekarang.
Nah, dikatakan di sini wa illam yakum dalilun wala murajjihun li takhsisi umumi ahadihima bisani. Kalau tidak ada dalil atau murajjih, dalil maksudnya murajjih di sini, ya, li takhsis, untuk mentaksis keumuman salah satu dari kedua dalil tadi, wajibal amalu bikullin minhuma fima la yata'aradani fihi. Nah, ini kaidah, ya. Wajib kita mengamalkan kedua-duanya selama tidak ada pertentangan antara keumuman di hadis pertama dan keumuman di hadis yang kedua. Ya, wa tawaqqufu fi suratil lati yata'aradani fiha. Ya, jadi kalau masih bisa untuk kita amalkan kedua-duanya, amalkan kedua-duanya. Ya, kalau tidak bisa diamalkan kedua-duanya, disitulah kita tawakuf. Nah, kemudian catatan di sini, lakin la yumkin at-ta'arudu bainan nususi fi nafsil amri ala wajhin la yumkin fihi al-jam'u wala nasfu wala tarjih. Karena nas itu sendiri tidak mungkin ada kontradiksi di dalamnya, ya, sampai-sampai tidak mungkin untuk dijamak, dinasa atau ditarjih. Pasti bisa, gitu. Ya, kalau nggak bisa dijamak, pasti bisa dinasa. Kalau nggak bisa dinasa, pasti bisa ditarjih. Nah, filter yang terakhir ini, yang tarjih ini, yang susah dalil untuk lolos di sini. Jadi untuk sampai ke derajat tawakuf itu kita katakan hampir mustahil. Ya, hampir mustahil untuk sampai ke derajat tawakuf itu. Baik. Dari syarahnya, qauluhu wa illam yakum dalilun, ay dalil ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar. Dalil yang pertama dan yang kedua maksudnya. Wala murajjih yurajjihu umuma ahadihima ala al-akhar. Ya, dalil bimana murajjihna. Qauluhu wajabal amalu bikullin minhuma fima la yata'aradani fihi wa tawaqqufu fi surati allati yata'aradani fiha. Misal dzalik, contohnya misalkan tentang waktu terlarang untuk sholat. Rajulun dakhala al-masjida fi waqti duha. Ada seorang masuk ke masjid di waktu duha. Dia masuk masjid jam 9 pagi misalkan. Lahu an yusalliya wala haraj. Dia punya kebebasan untuk sholat di situ, langsung sholat tidak masalah. Li'anna hadzal waqta la nahya fi. Ya, karena tidak ada larangan di waktu ini. Ya, waktu ini bukan waktu yang terlarang. Waqat wujida sababus shalah, dan ada sebab sholatnya di situ, yaitu masuknya waktu duha. Nah, berarti yang seperti ini kan, ya, tidak masalah kita amalkan di sini. Ya, di sini ada dua dalil yang bertentangan. Dalil apa itu? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Sama dalil yang kedua, Pak. Ya, Nabi melarang sholat di waktu yang terlarang itu. Apa maksudnya, ya? Nah, sekarang ada pertentangan nggak antara dua dalil ini? Tidak ada, maka ya amalkan. Ya, amalkan yang wajihun la yata'aradani fi. Amma suratul lati yata'aradani fiha, kasus yang sama, ya, akan tetapi ada pertentangan. Contohnya, law dakhala al-insanul masjida ba'da salatil asar. Seseorang masuk masjid setelah salat asar, waktu terlarang. Wa fihi haditsun yanha, wa fihi haditsun ya'muru. Dan kita punya dua hadis di sini. Ada hadis yang melarang untuk sholat di waktu tersebut, ada juga hadis yang memerintahkan untuk sholat di waktu tersebut karena dia masuk masjid. Paham maksudnya, ya? Jadi larangan dalam hadis itu karena waktu terlarang. Perintahnya karena masuk masjid, ini sebabnya beda. Baik. Hina idin hasalat ta'arud, maka ada pertentangan berarti di sini. Fa naqulu yajibut tawaqquf. Ini wajib tawakuf. Kapan itu? Hadza law faradna annahu la yujad murajjih. Ini kalau tidak ada dalil lain yang merajihkannya. Paham, ya? Ini kalau tidak ada dalil lain yang merajihkannya. Baik. Qauluhu lakin la yumkin at-ta'arudu bainan nususi fi nafsil amri ala wajhin la yumkin fihi al-jam' wala nasf wala tarjih. Wa inna ma laja'na ila al-mithal as-sabiq. Li'annana najidu mithalan yata'aradu fihi an-nassani ta'arudan laysa fihi dalilun ala at-takhsis wala murajjih. Li'annahu law wujida fi asy-syari'ah dalilan yata'aradani min kulli wajhin aw min wajhin wala yumkin al-jam' wala tarjih wala nasf lazima min dhalika an yabqa ba'da asy-syari'ah ghairu mubayyan. Wahada syai'un mustahil. Jadi intinya tidak mungkin di dalam syariat itu ada dua dalil yang bertentangan sempurna pertentangannya sehingga tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasa, dan tidak bisa ditarjih. Tidak mungkin. Wahada syai'un mustahil. Walihada naqulu fi hadhil mas'alah wajabat tawaqqufu fi suratil lati yata'aradani fiha.
Nah, kalau sampai ada kejadian tidak bisa ditarjih, tidak bisa melalui filter yang ketiga, maka disinilah kita wajib tawakuf. Tapi untuk sampai ke sini susah, ya, jarang. Baik. Li'anna an-nusus la tatanaqad wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagh. Karena nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah itu tidak mungkin bertentangan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagh. Ya. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan, sudah menyampaikan. Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nadhril mujtahid li qusurihi wallahu a'lam. Maka tetapi ya, pertentangan itu terkadang ada ya, berdasarkan pandangan mujtahid li qusurihi, karena kekurangan, ya, karena kejahilan, ya, karena ketidaktahuannya. Jadi dikatakan dari fi nafsil amri, ya, maksudnya dari sananya nas itu tidak ada pertentangan. Yang membuat dia bertentangan adalah kita yang melihatnya, begitu. Ya, kita yang melihat dalil tersebut. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu yang kita punya. Jadi ya, semakin tinggi keilmuan seseorang, maka akan semakin pandai dia untuk mencari kompromi untuk mengkompromikan antara dalil yang kelihatannya bertentangan, gitu ya. Ya, tidak mudah untuk menghukumi mengatakan ini tawakuf berarti di sini. Tidak mudah mengatakan seperti itu kalau seorang mujtahid yang mutlak. Baik. Qaluhu li anna an-nusus la tatanaqadu wa law qulna innahu yumkin at-ta'arudu bila jam'in wala tarjihin wala naskhin lakana hadha tanaqudan wan nususu la tatanaqad. Nah, tanaqud ini ya sama dengan ta'arud, ya. Bedanya kalau ta'arud itu bertentangan ya masih mungkin dijamak. Kalau tanaqud itu dia saling menghapus satu sama lain. Nah, jadi dia lebih spesifik kalau tanaqud ya. Dari kata naqidun, naqidun itu pembatal. Ya, jadi yang ini naqidun buat yang ini. Ya, ini membatalkan yang ini, begitu. Ya, nggak mungkin dijamak gitu secara sempurna. Baik. Jadi nas itu nggak mungkin ada yang seperti itu, yang saling membatalkan seperti itu nggak mungkin. Qaluhu war Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagh wan Nabi sallallahu alaihi wasallam balaghal mubin. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam balaghal mubin. Fala yumkin an yada'a lil ummati dalilan yabqa fihi al-amru majhulan mubhaman. Enggak mungkin Nabi meninggalkan sesuatu yang masih mubham, masih samar-samar. Baik. Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nadharil mujtahid li qusurihi wallahu a'lam. Walakin qad yaqa'u dzalik ay adamul bayan atau adamut tabyin. Terkadang memang ya, nas itu tidak jelas bagi kita, bukan karena Nabi nggak menyampaikan dengan benar. Ya, suatu pelajaran misalkan ya, ada seorang santri yang belum paham, ya, belum tentu itu 100% kesalahan gurunya. Ya, gurunya sudah sebisa mungkin menjelaskan, tapi dia belum paham misalkan. Ya, nah, ini bukan berarti gurunya yang salah di situ. Kesalahan tidak sepenuhnya di gurunya di situ. Ya, maka begini kita melihat dalil. Ya, ketika kita melihat dalil, karena keterbatasan ilmu yang kita punya, ya, sehingga kita pun menganggap dalil ini ada ta'arud di situ. Ya, padahal tidak seperti itu. Karena hukum asalnya nas itu tidak ta'arud. Baik. Bihasabi nadhril mujtahid li qusurihi ay qusurul mujtahid liyashmula qusurahu fil nadhar wa qusurahu fil ilm. Jadi kusur itu artinya kekurangan, ya, kejahilan, ya. Pokoknya kita katakan aib kusur itu ya. Ya. Jadi kusur itu ada dua, kusur fil nadhar dan kusur fil ilm. Nadhar itu maksudnya istidlal ya. Ya, cara memilih dalil, menggunakan dalil sebagainya. Kemudian ada kusur fil ilm. Ya, ini apa yang antum dapati setelah antum bernazar. Ya, jadi nazar itu perbuatannya ya, ilm itu hasilnya. Ya, jadi kusur itu bisa terjadi di nazarnya, bisa terjadi di ilmnya, bisa terjadi di amalnya, bisa terjadi di hasilnya, begitu. Ya. Li'annal afata ahyanan ta'ti minal fahmi wa ahyanan ta'ti minal ilm. Karena afat, ya, afat itu artinya aib, kekurangan, itu terkadang datang dari pemahaman, terkadang juga datang dari ilmu. Maksudnya pemahaman itu cara kita memahami, cara maksudnya paham di situ. Kemudian al-ilm, ya, al-ilm itu lebih ini ya, lebih tinggi derajatnya daripada al-faham. Ya. Kalau al-faham itu merodipnya al-fiqh. Kalau ilmu itu jauh lebih tinggi. Ya. Faqad yakunul insan qalilal ilm fala ya'rif wajhal jama'.
Waqad yakunu indahu ilm lakin laisa indahu fahm fayajizu anil jama'. Ya, kadang ada orang yang ilmunya sedikit, dia nggak bisa nggak tahu cara menjamak, ya. Atau juga bisa jadi dia punya ilmu, ya, akan tetapi dia tidak punya pemahaman, ya, sehingga dia tidak mampu untuk menjamak. Ya, sebenarnya dia mampu untuk menjamak, tapi pemahamannya belum sempurna, begitu. Ya. Wa hina idin yaqa'u ta'arudu indahu, wa qad sabaqa annahu idza waqa'a ta'arudu wajabat tawaqqufu. Lakin law qala qail, limadha naqul yajibu tawaqquf wa lam taqul wajib as-su'al? Kenapa kita perintahkan orang itu untuk tawakuf, tidak untuk bertanya? Ya kan? Nah, kita katakan li'annal kalama fil mujtahid. Karena gini, yang kita bicarakan orang mujtahid ini bukan orang awam. Kalau orang awam baru kita perintahkan untuk bertanya. Fasalu ahla dzikr itu berlaku untuk orang secara keseluruhan, orang awam. Baik. Amal ami fala budda an yas'ala sawa'an ta'aradatil adillatu indahu am lam tata'arad. Ya, kalau orang awam, orang kebanyakan, ya, entah dalil itu ada pertentangan atau tidak, dia tetap wajib bertanya. Ya. Dia tetap bertanya walaupun tidak ada pertentangan antara dalil. Ya. Ma'annal awam indahum ba'dul ahyan quwwatu idrakin laysat indal ulama. Meskipun ya di kalangan orang awam juga terkadang mereka punya kekuatan untuk memahami sesuatu yang lebih dibandingkan para ulama, bisa jadi seperti itu. Baik. Yuhka anna rajulan kana yuhaddisu amiyan min anil ladzi yasriq faqala awwalu ma yasriq tuqta yaduhul yumna wa fi tsaniyah tuqta rijluhul yusra wa fi tsalisah tuqta yaduhul yusra wa fi rabi'ah qadamuhul yumna wa fil khamisati yuqtal fa qala al-ami idza qata'ta arba'atahu fa kaifa yasriq wal qasdu anna al-ami ahyanan yatafattan li syai'in wa la yatafattan ilaihi al-alim illa anna hadha nadir. Misalkan kata Syekh di sini, ya, kasus di mana seorang awam itu kadang lebih berilmu daripada ahli ilmu. Ya, ada orang awam, ya, bertanya kepada seorang ahli ilmu, ya, tentang hukuman orang yang mencuri. Maka si ahli ilmu ini, ya, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia mengatakan, ya, kalau dia mencuri untuk pertama kali, potong tangan kanannya. Mencuri kedua kali, potong kaki kirinya. Mencuri ketiga kali, potong tangan kirinya. Mencuri keempat kali, potong, ya, kaki kanannya. Mencuri kelima kali, baru dia dibunuh. Nah, lalu kemudian orang awam tadi nanya, kalau antum potong, ya, 4 anggota tubuhnya, tangan dan kakinya, fakaifa yasriq, gimana dia mencuri? Gitu kan? Berarti nggak mungkin terjadi sampai ke memotong kaki segalanya, karena antum sudah potong tangan, ya, kiri dan kanan, gimana dia mau mencuri? Baik. Laqala qail idza tawarada dalilani ala mahallin wahid, dalilun lil ijabi wa dalilun lil mana', fa ayyuhuma yuqaddam? Ya, kalau ada dua dalil, ya, dalam satu pembahasan, dalilil ijab wa dalilil mana'. Dalil yang pertama mewajibkan, dalil yang kedua sebaliknya melarang. Maka yang mana lebih dikedepankan? Ya, ini kaidah, ya. Wa dzalika mithlun nahyi an siyami yaumis syak. Ya, misalkan larangan untuk berpuasa pada hari asyak atau hari asyak, ya. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Wa hadis la tuqaddimu ramadhana bi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Ya, kalau pertentangannya adalah, ya, hadis yang pertama melarang untuk berpuasa, ya, pada hari asyak. Ya, kemudian hadis yang kedua di sini mengatakan jangan berpuasa 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalau memang orang itu sedang berpuasa sebelumnya. Baik. Naqul al-mamnu' shaum yaumus syak bi'tibarihi min Ramadan wa ammal manhiyu anhu fa huwa shaum mutlaqan bi'tibarihi shauman. Kita katakan, ya, yang dilarang itu adalah puasa pada hari syak berdasarkan patokannya kepada bulan Ramadan. Karena khawatir di situ sudah masuk bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa, gitu. Ya. Wa ammal manhiyu anhu fa huwa shaum mutlaqan. Ya, adapun yang dilarang, ya, larangan dari puasa di situ, larangan berpuasa secara mutlak, bi'tibarihi shauman, dari sisi bahwasanya dia adalah puasa. Fa idza kana yaumus syak wa bana fihi ghaimun aw qatarun fasamahu ihtiyatan li Ramadan fa hadzal manhiyu anhu. Maka kalau ada orang menemui hari asyak, kemudian di situ hilal tertutup dengan mendung dan sebagainya, kemudian dia berpuasa,
ihtiyatan li Ramadan, karena dia menganggap sudah masuk bulan Ramadan. Nah, ini yang masuk ke dalam larangan tadi. Ya, karena kata Nabi kan, ya, akmilu asy-Sya'ban, ya kan? Ya, sempurnakan bulan Sya'ban 30 dulu. Ya. Wala nastasni min hadza syai'an, lakin law shamahu bi niyyati tatawwu. Ya. Bagaimana sekarang kalau dia berpuasa, dia lihat hilal tertutup dengan mendung pada hari ke-30 itu, tapi dia tetap puasa. Ya, dengan niat itu adalah puasa tatawu. Ya, maka kalau niatnya kepada puasa, fala ba'sa. Apa maksudnya ya? Nah, jadi ada dua kondisi kalau orang berpuasa sebelum Ramadan itu. Kalau diniatkan itu puasa Ramadan, fahadza la yajuz. Ini yang dilarang. Kalau dia niat berpuasa untuk puasa sekedar tatawu saja, ini yang disebutkan dalam hadis yang kedua tadi, falyasumhu, itu maka tidak masalah. Baik. Hatta tasi wal 20 min Sya'ban la yasumu illa man kana min 'adatihi an yasuma hadzal yaum. Ini kalau memang sudah kebiasaan dia berpuasa pada hari tersebut bertepatan dengan hari Senin Kamis misalkan, dan dia biasa puasa Senin Kamis. Nah, maka itu tidak masalah. Lakin law qila al-'idu manhiyun anhu lidatihi wa qad yuwafiqu yawman min 'adatil insan shawmahu laysa hunaka ta'arud li anna shawma yawmil itsnain sunnah wa shawma yawmil 'id haram. Walau qila badala tawakkuf na'malu bil ahwat, fa masalan idza kana 'indana mubihun wa hadirun, ya, na'malu bil hadir wa mujibun wa muharrimun na'malu bil muharrim li anna janiban nahi a'zam. Fal jawabu an naqul laisa an-nahyu a'zam min al-amr. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kalami fil khutbati yaumal jumu'ah wa lamma dakhala ar-rajulu amarahu an yusalliya fa huna ta'arudu nahyun wa amrun wa yajibu an na'rif anna al-awamira awkadu minan nawahi wa lihada kanat arkanul Islam kulluha awamir wa laysa fil Islami ruknu nahyin amma syirku fal musyrik laisa ma'ahu Islamun aslan. Jadi sisi perintah itu lebih kuat daripada sisi larangan, dan ini bukan kalam secara mutlak ya. Nah, dalam kondisi tertentu kalam ini akan berubah, sisi larangan lebih kuat daripada sisi perintah. Tapi secara umum perintah itu lebih kuat daripada larangan. Kalau ada pertentangan antara perintah dan larangan, pegang yang perintah, gitu ya, pegang yang perintahkan. Tapi itu bukan hukum secara mutlak. Ya, ada perinciannya nanti tergantung kepada kondisinya. Walau qila limadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Ya. Dan tapi Nabi mengatakan, kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, lakukan semampu kalian. Tapi kalau aku larang kalian, maka tinggalkan. Berarti lebih keras an-nahi di sini kan? Tadi kita katakan al-amr lebih keras, tapi di hadis ini an-nahi lebih keras. Maka fasababu annan-nahya kullun yaqdiru alaihi. Ya. Jadi tetap janib al-amr itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena nahi itu semua orang mampu. Kan hanya sekedar meninggalkan doang. Ya, lebih mudah daripada melakukan. Salat sama tidak salat mana yang lebih mudah? Tidak salat kan? Nggak ngapa-ngapain antum. Ya. Li'annahu tark, karena nahi itu kan meninggalkan dia. Amal ma'mur bihi fa huwa fi'il. Ya, tark itu lebih mudah daripada fi'il, gitu kan? Mengerjakan lebih mudah dari meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Faqat ya'jizu anhu al-insan. Baik. Itu dia akhir dari pembahasan kita, dari pembahasan tentang at-ta'arud. Ya, jadi bisa kita simpulkan selama kita membahas tentang at-ta'arud ini ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Yang pertama kita membahas tentang pengertian ta'arud di awal. Ya, ta'arud secara lugatan wasilahan. Kemudian baru kita masuk ke poin yang kedua tentang aqsamut ta'arud. Nah, jadi cuma ada dua poin dalam pembahasan ta'arud ini ya, yang perlu untuk mengetahui pengertian dan aqsamnya. Baik. Ya, kemudian aqsamnya itu sendiri ya kita melihat tergantung kepada jenis dalilnya. Ya, kalau dalilnya am dan khas, maka yukhassasul am bil khas. Kita amalkan yang khas. Kalau dalilnya baina amaini atau baina khasaini, maka ada 4 kondisi. Ya, kondisi yang pertama an yumkin al jama' bainahuma. Ya, fahada yajibu al jama'. Ya, kemudian illam yumkin al jama', ini kondisi yang kedua. Kalau tidak mungkin di jama', maka caranya bagaimana? In ulimat tarikh fal mutaakhir nasikhun lil mutaqaddim. Ya. Kemudian kalau tidak diketahui tarikhnya, maka kita lihat ada murajihnya apa tidak. Kalau ada murajihnya, amalkan yang rajih. Kalau tidak ada murajihnya, maka disitulah kita
tawakuf, ya. Baik. Kemudian di situ 4 kondisi itu antum lihat contoh-contohnya masing-masing di situ, yang bisa dijamak kemudian wajib dijamak, kemudian tidak bisa dijamak dan diketahui tarikhnya, kemudian yang tidak bisa dijamak dan tidak diketahui tarikhnya, itu masing-masing ada 1 contohnya, kecuali yang tawakuf itu tidak ada contohnya, ya. Laisa lahu misalun sahih. Kemudian pembagian ta'arud selanjutnya yang barusan kita ambil itu bagaimana kalau suatu nas ahaduhuma a'ammu minal akhar min wajhin wal akhar akhassu min ahadihima min wajhin akhar. Ya, maka ada 3 kondisi. Ya, kondisi yang pertama, kalau ada dalil yang mentaksisnya, maka kita taksis. Kondisi yang kedua, ya, kalau tidak ada dalil yang mentaksisnya, maka ya, kita umila birrajih, kita tarjih di sini. Ya. Bagaimana kalau tidak ada murajihnya sehingga tidak bisa ditarjih? Kalau tidak bisa seperti itu, maka baru kita lakukan sebagaimana yang kita bahas barusan, ya, al-amalu bikullin minhuma fi ma la yata'aradani fi. Ya. Bagaimana kalau ada ta'arud? Maka tawakuf. Jadi intinya kalau ada 2 nas bertentangan dari jenisnya, yang satu am dan terkadang dia khos dari satu sisi yang lain, ini juga am terkadang juga bisa khos. Kalau ketemu dalil yang seperti ini, ya, maka dia tidak kita nasakh menggunakan tarikh gitu. Nah, jadi jamak pertama, ya, fima la yata'aradani fi, itu yang pertama. Kalau tidak bisa jamak fima la yata'aradani fi, baru tawakuf. Jadi hanya 2 cara. Maksudnya, jadi tidak ada apa di sini? Nasakh sama tarjih. Ya, kalau bisa tarjih ya amalkan yang rajih. Ini masalahnya nggak bisa ditarjih. Kalau bisa tarjih cuma 2 cara antum punya. Ya, cara yang pertama adalah amalkan kedua-duanya, ya, selama dia tidak ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, tawakuf. Baik. Hadza huwa akhiru ma natakallamu anhu min mabhasi at-ta'arud. Insyaallah taala fil liqa'i al-qadim sanadkhul fi babin jadidin wa huwa at-tartibu baina al-adillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.